Selamat datang di kampus ilmiah, edukatif, dan religius Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Adi Syeta Darmawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi pemeriksaan komponen sistem pengisian pada kelas 11 kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabarnya semua siswa hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum itu Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Saya Danu, Hadir. Aditya, Hadir. Randy, Hadir. Randy Setiawan, Hadir. Ferdi Wahyudi, Hadir, Pak. Rahmat. Hadir. Oke, ada semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMK? Bisa, bisa, bisa. Oke, silahkan duduk. Oke, Bapak mengingat kembali, ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Di antaranya kita harus menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama? Menjaga jarak, oke. Mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker, oke ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi dari komponen-komponen sistem pengisian yang ada pada sepeda motor ya. Coba siapa yang masih ingat komponen apa aja yang ada pada sistem pengisian sepeda motor dan apa fungsinya? Ya Pak. Ya, silakan saja. Baterai berfungsi sebagai sumber arus dan menyimpan arus pengisian. Oke, baterai yang berfungsi sebagai Menyimpan arus pengisian. penyimpan sumber arus hasil arus yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Oke, baik, bagus sekali. Masih ada yang lagi? Ya Pak. Ya, Mas Danu, silakan. Regulator rectifier berfungsi menstabilkan tegangan yang dihasilkan oleh sepul, Pak. Oke, yang kedua, masih ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, Mas Randy, silakan. sepul berfungsi untuk menghasilkan tegangan. Ya, sepul yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan. Oke, tadi ya ada 3 komponen pengisian. Yang pertama tadi adalah baterai, yang kedua itu adalah regulator, dan yang ketiga adalah sepul. Oke, itu yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, betul sekali ya. Oke, jadi untuk hari ini, untuk kegiatan pembelajaran kita, jadi setelah kemarin kita belajar membahas fungsi dari sistem komponen-komponen pengisian. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya, ya, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti kita akan menganalisis fungsi baterai. Yang kedua adalah menganalisis prinsip kerja dari regulator rectifier atau disebut dengan kiprok pada sepeda motor ya. Kemudian menganalisis kerja dari sepul, atau kalau di mobil biasa disebut dengan alternator, seperti itu. Kemudian untuk praktiknya nanti kalian pertama akan menyajikan hasil pemeriksaan baterai. Nanti akan berbagi baik kelompoknya. Jadi yang pertama itu nanti menyajikan hasil pemeriksaan baterai, yang kedua menyajikan hasil pemeriksaan regulator rectifier, yang ketiga nanti adalah menyajikan hasil pemeriksaan daripada sepul. Itu tujuan yang akan kita capai pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, kita kan biasanya di kehidupan sehari-hari, saya yakin hampir semua siswa juga mungkin punya yang namanya sepeda motor ya. Oke, apakah dari kalian, dari para siswa ini pernah mengalami suatu kasus atau permasalahan yang terjadi pada sepeda motor, khususnya yang berhubungan dengan sistem pengisian? Kan ada 3 komponen itu, ada baterai, ada kiprok, ada sepul. Nah, mungkin dari siswa ada yang pernah mengalami kasus? Silahkan. Saya Pak, Ya, silahkan Mas Randy. aki pada sepeda motor tidak berfungsi Pak. Setelah saya cek ternyata terminalnya berkarat dan kotor Pak. Oke, nah ini kasus ya dari Mas Randy tadi. Jadi Mas Randy ada punya sepeda motor, baterainya bermasalah. Masalahnya apa tadi Mas? Terminalnya berkarat dan kotor. Ya, yang menyebabkan baterainya tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat
pada pelajaran hari ini apakah kita akan bisa membantu menemukan jawaban yang disampaikan oleh Mas Randy tadi? Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini Bapak akan menampilkan sebuah tampilan sini ya. Nah ini, oke, ini bisa kita lihat, bisa kalian depan, itu adalah baterai. Baterai tentunya seperti ada baterai basah. Ada dua tipe, baterai kering dan baterai basah. Cuman kita untuk membahas yang kita bahaskan adalah baterai basah. Ya. Ini pemeriksaan kondisi baterai. Bisa kalian lihat, di situ ada check kabel. Artinya kita memeriksa kondisi kabelnya terlebih dahulu. Kemudian ada cek kabel connection, artinya keterhubungan kabel dengan terminalnya. Cek electrolyte level, artinya cek electrolyte level itu mengecek level atau tingkat dari cairan elektrolitnya atau asam sulfat yang ada pada baterai. Kemudian cek case-nya juga, bisa jadi itu aki biarpun dia keras, bisa jadi dia pecah atau retak. Nah, kalau retak ada bocor, nah itu tentu aki akan bekerja tidak maksimal. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari aki basah di sini. Oh, ini aki basah. Ini pemakaian sudah hampir sekitar 1 tahun lebih. Ini tadi dari sepeda motor yang bermasalah. Nah, nanti kita akan coba lakukan observasi pada aki ini. Di sini ini yang namanya terminal. Ada terminal negatif, ada terminal positif, ada tanda di sini ya, plus dan minus. Itu tidak boleh tertukar atau terbalik. Kemudian sih ada airnya, kalian lihat dulu. Itu adalah air larutan elektrolit ya, atau asam sulfat. Nah, seperti itu ini baterai. Nah, ini salah satu alat untuk memeriksa kondisi baterai. Apa yang diperiksa dengan menggunakan alat ini? Nah, untuk benda nyata seperti ini. Ini ya. Ini nama alatnya. Nama alatnya ini adalah hidrometer ya. Ini hidrometer. Fungsinya untuk apa? Hidrometer untuk mengukur berat jenis dari baterai. Nah, cara mengukurnya itu. Jadi cara mengukurnya nanti, ini tidak bisa kita mengukur langsung sembarangan. Jadi kondisinya harus lurus seperti ini. Kita tekan, airnya semprot, naik ke atas, baru kita baca hasil pengukurannya pada angka berapa. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini untuk hasil mesin baterai bisa kalian lihat di sini. Misal nanti hasil dari pengukuran hidrometer angkanya 1280 atau lebih besar, berarti harus tambahkan air suling. Artinya tingkat keasamannya terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi juga tidak boleh, ya. Nah, kalau misalnya antara 1220 sampai 1270 artinya normal, tidak ada perlu tindakan, ya. Kalau di bawah itu, nah berarti dia harus ditambahkan air pengisian penuh atau ditambah air asam zurnya, seperti itu. Tahu dulu sebelum mengukur itu, baterai ini tegangannya AC atau DC? AC atau DC mas baterainya tegangannya? AC. Ini bukan. Kalau baterai itu DC. Ciri-ciri AC adalah dia bisa bolak-balik, sedangkan DC dia tidak bisa. Makanya ada plus, ada min, ada plus, ada min. Nah, ya, tidak boleh. Plus kita kasih min kita kasih plus, nanti ya baterainya bisa rusak seperti itu ya. Jadi berarti tegangan baterai adalah tegangan DC. Cuma nanti kalau alternator atau spool dia nanti hasilnya AC seperti itu ya. Kayak ini. Nah, ini untuk komponen alternator kalau pada mobil seperti ini. Kemudian ini pemeriksaan yang pada alternator. Oke ya. Nah, ini pemeriksaan spool. Ini spool mas ya. Ini spool pada sepeda motor. Ini ada 3 buti, ada 3 kabel yang keluar dari sini. Yang pertama adalah kabel untuk kemasan. Yang satunya lagi untuk penerangan. Yang satunya lagi untuk pengisian. Nah, dari penjelasan Bapak tentang pemeriksaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemeriksaan yang Bapak yang tampilkan ini? Oke. Oke, Mas, di sini saya akan menampilkan prinsip kerja dari sistem pengisian, ya. Ini rangkaian itunya. Jadi ini spoolnya, Mas. Oke, ada. Spoolnya ada di sini. Kita mulai. 3 kabel. Bisa kalian perhatikan. Kita Yang kenali satunya ada kemasan, 3 kabel ya. Ini kemasan. dari Satunya lagi ke pengisian baterai. apa? Sistem untuk penerangan dan segala macam. Pertama, Ini penerangannya lampu. adalah Satu lagi ada lagi ke
regulator ini Mas, pada ya. regulator ini Jadi ini ada dua spool atau regulator. Nah, ini benda ya sini. bagian atas itu adalah Nah, ini regulator. Nah, ada putih-putih itu adalah regulator rectifier. rectifier. Ya, regulator rectifier. Yang ini apa ini? Atau Apa? menyebutnya Yang paling utama, yang DC. ya, Kaki atau baterai ya. Jadi ini adalah komponen yang akan diisi pada sistem baterai. Oke, sekarang Bapak membagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya, seperti pertemuan sebelumnya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Di sini sudah ada sesuai ya, ada 3 komponen. Pertama adalah baterai, kemudian ada spool, kemudian ada regulator rectifier atau yang namanya kiprok. Jadi nanti Bapak bagi 3, silahkan kalian berdiskusi. Oke, ini ya. Bapak bagikan alatnya dulu. Ini kelompok baterai, ini mas ini spool, ya. Dan yang mas ini adalah kiprok atau regulator rectifier. Oke. Nah, alatnya kelas 1. Oke, ini adalah hidrometer, alat yang digunakan untuk mengukur baterai ya, kaki. Silakan. Ya. Kemudian, nah ini Mas ya, Bapak juga akan membagikan ini yang namanya LKPD. Nanti LKPD-nya ini satu kelompok satu aja ya, tidak masing-masing siswa. Jadi kalian bagi tugas, ada yang melakukan pemeriksaan, ada yang melakukan analisa, ada yang melakukan menginput data kepada LKPD. Nanti LKPD-nya kita kumpulkan ya. Jadi kalian isi sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Nanti kalian setelah kalian isi, kalian presentasikan hasilnya seperti apa. Ya. Oke. Ini untuk kelompok baterai, Mas, ini LKPD-nya ya. Kemudian ini Oke, silahkan kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Caranya begini. Kalian lakukan pemeriksaan seperti pada baterai maupun pada kiprok maupun pada spool. Kalian cari data. Nah, untuk datanya, misalnya kalian ada yang tidak mengerti, silahkan nanti coba cari di internet ya. Silahkan cari data yang akurat di internet. Misalnya hasil pemeriksaan segini, tindakan apa yang akan dilakukan? Pemeriksaan spool, kok tidak ada kontinuitas? Maka tindakan seperti apa yang harus dilakukan? Silahkan sama teman-temannya. Silahkan kalian bagi tugas. Ada yang memeriksa melakukan pemeriksaan, ada yang melakukan pencarian data, ada yang melakukan penginputan data atau menulis data pada LKPD. Silahkan. Nah, itu, oke. Oke, gimana? Ada masalah? Oke, ya. Nanti dibaca itu apa hasilnya ya. Oke, hasilnya silakan kalian tuliskan di sini. Salah satu data sebagai tadi saja. Oke, kalau baterai silahkan dilakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaannya dituangkan dalam LKPD. Nah, ini berapa hasilnya? Gitu ya. Nah. Oke, seperti itu. Nanti setiap sel beda-beda Mas sebenarnya nih. Tes nanti antar sel itu tidak boleh terlalu jauh bedanya. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, dapat Mas datanya? Nah, itu silahkan dituliskan hasilnya. Oke. Wah, ini kiprok seperti apa? Nanti kalian hubungkan ini, kalian tes hasil kontinuusnya berapa? Ya, fungsi kiprok apa Mas? Untuk mengatur tegangan atau menstabilkan tegangan yang keluar dari spool gitu ya, untuk lampu. Makanya kalau lampu yang tidak stabil, tegangan tidak stabil, lampu bisa putus tuh. Gas tinggi, terus dia bisa putus. Nah, inilah alat yang menyebabkan ini. Bagus atau dia? Soalnya saya ambil dari motor bekas nih. Nanti kalian cek lagi ya hasilnya seperti apa. Oke, yang spool seperti apa? Jadi hasilnya tuh kalian tulis di sini ya. Apa terus nanti kita tampilkan. Iya, kita santai.
Senam yang kedua disuruh. Nah, boleh setiap sel harus dilakukan pemeriksaan. Sel 1 berapa, sel 2 berapa, nah terus itu. Hah, 1, 2, 5. Kita adit ya. Nah, iya, bojor mas, berarti ini bojor, cuman kan kayaknya kurang. Bawahnya gitu. Iya. 1, 2, 5 itu berarti harus dilakukan air suling. Terlalu asam dia sebenarnya. Tegangan DC dulu. DC yang mana ini? Ha ini. DC yang V ini. Kalau ini VAC nih. Berarti tegangan berapa ini? 12 volt kan maksimal? Nah, berarti kita setel di 20 seperti itu. Baru kita positif negatif ke negatif. Coba terukur. Apa? Terbalik dulu apa? Coba terbalik. Pasti dia ada min. Nah, terbalik kan? Ada minnya, berarti terbalik nih. Ini udah merah jadi plus. Tuh. 38. Oke, 5,38 tulis ya. Ya? 5,38. Tulis ya. Hei. Tahu dibilang ya. Siapa? Nah, kita. Oke, waktu observasinya sudah habis, ya, sudah selesai. Oke, siap ya? Oke. Oke. Nah, tadi kalian sudah melakukan observasi, mencari data, memeriksa komponen-komponen simplistikan, baterai ada, kiprok ada, tadi apa namanya? Spool. Nah, sekarang minta kalian untuk mempresentasikan hasil penggunaan kalian, ya. Nanti dari masing-masing kelompok ada perwakilannya. Misalnya kelompok ini nanti yang mewakili siapa, 1 orang untuk presentasi. Kelompok ini yang mewakili siapa presentasi juga. Kemudian kelompok yang ini juga melakukan presentasi perwakilan 1 orang. Kemudian nanti ketika kelompok yang satu melakukan presentasi, yang lain silahkan bertanya atau menanggapi, ya. Silahkan. Oke ya. Oke. Kita mulai saja untuk presentasinya. Kita mulai dari kelompok pertama. Bapak minta sesuai urutan dulu. Bapak minta dari kelompok baterai untuk mempresentasikan hasil pemeriksaannya pada baterai. Silahkan. Ya, silahkan Mas. Oke teman-teman, dari hasil diskusi yang kami lakukan, perawatan pada baterai meliputi 1. Memastikan kondisi air aki pada standar. 2. Memeriksa sinyal baterai dari karat atau torsi. 3. Jangan memaksa starter elektrik. 4. Panaskan mesin sebelum melakukan perjalanan. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok baterai, kelompok Mas Aditya dan teman-temannya.
Ya. Oke, barangkali dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Agak kuat Mas ya? Ya, silakan Mas. Apa yang menyebabkan karat pada terminal baterai? Silahkan ditanggapi Mas Aditya. Yang menyebabkan karat ada beberapa hal. Salah satunya adalah terminal kendor sehingga terjadi loncatan api yang akan menimbulkan korosi. Oke, itu yang menyebabkan karat salah satunya. Jadi karena terminalnya kendor. Oke, kemudian apalagi adakah yang lain lagi bertanya? Saya Pak, Silahkan Mas. mengapa kita tidak boleh memaksa starter elektrik? Mengapa kita tidak boleh memaksa starter elektrik? Silahkan. Karena ketika starter akan banyak menguras energi baterai. Apabila dilakukan berulang-ulang, maka akan menyebabkan api tersebut menjadi kotor. Oke, itu ya. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang pemeriksaan baterai? Silahkan. Ya, silahkan Mas. Penggunaan aksesoris yang berlebihan akan menghina konsumen baterai. Hal ini dapat Oke, siap. Oke, dah, siap Mas. Oke. Itu tadi ya pemaparan dari kelompok Aditya dan teman-temannya. Oke, silahkan beri tepuk tangan untuk mereka. Agak nyaring Mas ya, agak kuat mah. Oke, kelompok kedua Bapak minta kalau dari apa dulu nih? Siapa dulu yang ingin menampilkan? Apakah Kiprok atau Sepul? Oke, dari Mas Danu, Sepul, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan dan hasil dari diskusi kami. Perawatan terhadap sepul adalah 1. Memeriksa kondisi magnet dari karat atau kotoran. Bagian ini mudah berkarat apabila terkena air. Apabila teramat karat harus segera dibersihkan. 2. Tidak menggunakan aksesoris listrik yang berlebihan Pak. Oke, itu tadi ya. Dari hasil pemeriksaan perawatan dari teman-teman yang pada kelompok Sepul tadi itu adalah perawatan pada Sepul. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, dari pemaparan kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. bagaimana pengaruh penggunaan aksesoris terhadap sepul. Ya. Bagaimana pengaruh penggunaan aksesoris terhadap sepul? Baik, apabila penggunaan aksesoris yang berlebihan bisa menyebabkan sepul gosong karena beban yang besar sehingga tidak dapat seimbang. Oke, itu ya jawaban dari kelompoknya Mas Danu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ajay. Bagaimana magnet di dalam mesin kok bisa berkarat? Nah, bagaimana magnet dalam mesin kok bisa berkarat? Silakan. Baik, seperti kondisi saat ini, misal ketika musim hujan atau banjir, maka air akan dapat masuk melalui celah-celah. Oke, itu ya. Jadi apabila terjadi banjir ataupun kita kena musim hujan, itu bisa masuk melalui celah-celah yang menyebabkan magnet dalam itu berkarat karena kondisinya sudah dapat. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok Mas Danu. Berikan tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir kita silakan kepada kelompok yang melakukan perawatan pemeriksaan pada Kiprok. Silakan, Mas. Silakan. Baik Pak. Oke teman-teman sekalian, kami juga akan melakukan hasil diskusi kami dalam perawatan Kiprok. 1. Pastikan untuk selalu cek umur baterai.
Jika baterai rusak, tetap dipakai agar dapat merusak kiprok dan komponen lainnya. 2. Pastikan juga untuk selalu mengecek sistem kelistrikan pada sepeda motor. Oke, itu pemaparan dari kelompok Mas Randy yang melakukan pemeriksaan perawatan pada kiprok. Oke, dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Pak. Ya, Mas Fedi silahkan. Mengapa baterai yang rusak dapat Rusak kiprok. Mengapa? Ya, baterai yang rusak dapat merusak kiprok. Silahkan Mas, tanggapi. Apabila baterai rusak, maka akan ada keras. Apabila digunakan kabel penembus, hal ini dapat menambah kerusakan pada kiprok. Oke, itu tadi ya pemaparan dari kelompok Mas Randy. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dan presentasi. Nah, sekarang dari hasil diskusi tadi, ya, siapa yang bisa mengaitkan dengan permasalahan atau kasus yang terjadi pada atau kasus yang terjadi yang dialami oleh Mas Randy tadi? Siapa yang bisa mengaitkan apa yang telah kita pelajari dengan kasus apa yang disampaikan oleh Mas Randy tadi? Silahkan. Saya Pak. Ya, Mas Chandra, silahkan tuh. Jika kita kaitkan dengan kasus yang disampaikan Mas Wendy pada awal pembelajaran tadi, bisa kita ketahui bahwa pada sistem pengisian menyebabkan terminal pada aki berkarat. Salah satunya penyebabnya adalah kabel terminal baterai kendor. Hal ini akan menyebabkan lonjakan jumlah api yang lama, kelamaan akan menimbulkan karat pada terminal baterai. Oke, itu ya. Jadi tadi apa? Yang menyebabkan aki terminal pada aki yang Mas Randy tadi sampaikan kemukakan di awal, yaitu kotor atau berkarat, itulah bisa jadi penyebab salah satunya ada karena terminalnya kendor. Jadi ketika terminal kendor, bagaimana bisa berkarat? Karena ada loncatan bunga api di sana. Nah, kalau dilakukan terjadi satu menerus, nanti akan menimbulkan karat. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya sebagai evaluasi pengetahuan, silahkan kerjakan soal-soal yang sudah Bapak share lewat itu ya. Sudah Bapak buat soalnya lewat quizzes. Oke, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di My Quiz. Silahkan gabung dulu. Coba yang udah masuk ngerjakan dulu. Nanti kita gantian ya. Ini perwakilan dari kelompok. Silahkan. Isi soal-soalnya. Bisa masuk aja. Perwakilan dari kelompok silahkan. Itu sama-sama. Jadi ini cepat Mas ya, cepat ya. Try again. Pada sistem pengisian penggunaan berfungsi untuk pencadangan yang ada atau ada.
Yuk, selesaikan cepat. Ayo, dapat salah pun. Selesai ya? Udah selesai kah? Dan udah? Oke. Udah ya? Cukup dulu. Oke, ini tadi hasilnya. Untuk ini Mas Yoga Saputra sementara pada peringkat pertama karena dia mengerjakan lebih cepat. Sebenarnya betulnya sama dengan Mas Randy, dengan Mas Ferdi, cuman dia mengerjakannya lebih cepat, gitu ya. Oke, itu untuk evaluasi. Kemudian untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan lagi ke sini. LKPD-nya silahkan kumpulkan, Mas. Kumpulkan. LKPD-nya ya? LKPD-nya saja, ini LKPD Mas. Itu enggak usah, modulnya enggak usah, LKPD-nya. Oke, ini ya LKPD-nya sudah dikumpulkan. Oke, untuk mereview pembelajaran hari ini, kendala apa saja yang kalian hadapi, yang temui? Ya, silahkan Mas. Oke, kondisi jaringan yang kurang baik mengganggu ketika kita sedang mencari data, ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita yang pada hari ini? Oke, silakan Mas. Penulisan para komponen sistem penginjil sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat mengetahui permasalahan yang ada pada komponen agar sistem dapat bekerja secara maksimal, Pak. Oke, tadi ya. Bagus sekali ya Mas Danu untuk kesimpulan kita hari ini. Oke, untuk mempelajari untuk mengakhiri pelajaran kelas hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Danu, itu tadi ya pengita hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktik ya. Jadi kita hari kakinya Mas. Turunkan Mas. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktik ke bengkel. Nanti silakan kalian bawa wearpacknya ya. Jadi kita untuk penggunaan adalah praktik melakukan langsung pemeriksaan pada sepeda motornya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu lagi ya. Tetap jaga kesehatannya di masa pandemi, tidak perlu keluar ketika tidak ada kegiatan yang perlu. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.